Baik, kita lanjutkan video tutorialnya. Nah, ini tampilan ketika Anda sudah membuka IBM SPSS Statistik ya, atau singkatnya kita sebut SPSS ya. Ini versi yang terbaru. Nah, ada tampilan seperti ini. Jadi nanti Anda akan diminta apakah membuka sampel files itu dari data gitu ya. Jadi ini apa yang sudah Anda pernah buka gitu ya. Nah, ini contohnya, misalnya kita bisa membuka data dari contohnya ya, contoh data yang sudah ada. Jadi Anda tinggal klik di ini yang bertanda tabel ini, merah ini ya, kecil. Nah, misalnya kita ingin mengambil ini aja ya, car sales claims ya, atau car sales saja oke ya. Kita buka, open. Nah, sedang proses. Nah, maka tampilannya hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah data penjualan berbagai merek mobil ya, dari berbagai jenis tipenya ya. Nah, ada 157 ya. Nah, ini adalah tampilan data view ya. Kemudian ada tampilan yang menjelaskan adanya ini keterangan dari variabel yang kita gunakan. Jadi ini semua data tersusun dalam kolom ya. Jadi misalnya variabel manufaktur, nah itu dalam kolom, modelnya, ini model misalnya perusahaannya ya, kemudian modelnya, penjualannya, kemudian dijual kembali, tipenya, harganya ya, sampai dengan kekuatan engine-nya dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasinya ini? Nah, kalau Anda letakkan kursor di sini, di atas nama ini, label ini, gitu ya, Nah, ini ada keterangan. Manufacturer, tipenya apa? Nah, tipenya string, measure-nya nominal. Ini juga model, nama variabelnya model, kemudian keterangannya adalah model juga, tipenya string. String itu apa? Ya, string ini bisa berupa tulisan, ya. Ini sama juga dengan manufaktur ya. Kemudian measure-nya adalah nominal. Oke. Sales, nah ini sales. Ini tipenya numerik, kemudian skalanya adalah skill. Nah, coba kita perhatikan di sini ya, variable view. Nah, ini bagaimana cara kita menginput sebuah variabel ya. Contohnya name, manufact gitu ya. Ini sebenarnya menunjukkan label dari variabel yang kita analisis ya. Jadi cukup dibuat apa ya istilahnya, singkatan ya. Kemudian tipenya string. Nah, ini ada beberapa contoh tipenya. Ketika Anda klik di titik-titik ini, nah nanti akan muncul ada tipe numerik, numerik itu angka, koma ya, dengan menggunakan koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, dan string. Nah, ketika kita akan menuliskan sebuah variabel keterangan gitu ya, atau kategori di dalam statistik, Anda pilih string. Nah, maka dalam tipenya ini akan berubah ya, sesuai dengan yang kita pilih tadi. Kenapa kita pilih string? Karena variabelnya berupa keterangan, yaitu keterangan dari manufaktur, ya, jadi perusahaannya gitu kan. Jadi nanti kita bisa menuliskan apa namanya
nama variabelnya ya. Misalnya perusahaan ini Acura, kemudian Cadillac ini berupa tulisan. Oke, kita kembali lagi ke variabel view. Kemudian model ini juga sama. Ya. Yang kemudian labelnya ini menunjukkan nama panjang dari variabel manufaktur ini ya. Values-nya tidak ada karena ini string. Ini values-nya ini biasanya menunjukkan perwakilan atau label gitu ya. Misalnya 0 untuk kategori apa, 1 untuk kategori apa. Tapi di sini tidak dituliskan. Missing menunjukkan apa namanya nilai yang kosong ya. Ini tidak ada, ditulis none gitu ya. Kolomnya ini adalah lebar kolomnya, posisinya itu posisi datanya. Nah, kemudian measure. Nah, measure ini ada 3 ya, 3 jenis ya. Oke, ya ada 3 jenis. Tetapi karena kita tadi sudah memilih string, maka measure-nya itu biasanya hanya ada 2, yaitu ordinal ataupun nominal. Karena ini berupa keterangan, maka measure-nya atau measurement skill-nya adalah nominal ya. Cukup diklik nominal saja. Oke, sama juga dengan model ini. Model ini dia tipenya string, yaitu berupa keterangan, maka pilihannya hanya ada 2 ya, nominal ataupun ordinal ya. Kita pilih yang nominal. Nah, ini agak berbeda dengan variabel yang ketiga, yaitu sales. Sales ini penjualan ya, jadi penjualan berupa datanya berupa ini apa namanya angka. Nah, ini kita lihat nih sales ya, semuanya nih ya berupa angka. Nah, untuk tipenya kita pilih karena ini berupa angka ya kita pilih yang numerik ya. Nah, numerik ada koma. Nah, kalau sebenarnya hanya ada 2 sih ya kategorinya yaitu data berupa angka ataupun data berupa keterangan. Kalau Anda dapatkan data berupa angka, pilih saja numerik. Gitu kan. Kalau berupa keterangan, kita pilih string. Gitu ya. Karena ini datanya adalah data numerik, ya ini adalah kita pilih yang numerik ya. Ini ada desimal yang dipakai 3. Nah, kemudian ini sales. Nah, labelnya ini sebenarnya kita bisa tulis sejelas-jelasnya ya. Kita tulis selengkap mungkin dari nama variabel ini, name-nya. Misalnya sales, ya, sales in thousands dollar gitu bisa juga ya kita tambahkan misalnya. Nah. Oke, kemudian lanjut ke values, cukup none, missing none, kolomnya ini lebar kolomnya bisa ditambahkan ya bisa. Ya, kita tambahkan 15 juga bisa, ini posisi datanya. Nah, kemudian di measure ini, karena tadi datanya berupa numerik, itu pilihannya ada 3, yaitu ordinal, nominal itu data angka tapi berupa keterangan, ordinal data peringkat ya masih ingat ya. Kemudian scale, scale ini menunjukkan rasio, data rasio ya, karena ini bisa dibandingkan dan memiliki selisih yang absolut itu ya. Kita pilih scale. Sama juga dengan resale ini ya. Kita bisa menambahkan keterangan. Misalnya value in dollar gitu ya. Nah. Sama ini scale ya. Nah, ini agak berbeda nih yang tipe vehicles. Nah, ini peringkatnya diberikan keterangan. 0 itu untuk automobile, 1 untuk truck gitu ya. Nah, bagaimana cara memberikan ini? Nah, kita tinggal tambahkan ini saja. Plus, misalnya 2, misalnya untuk MPV gitu ya. Bisa juga seperti itu. Ya.
Atau kalau kita mau menghapus ini juga boleh, bisa juga. Jadi nanti kategorinya ada 3, 0, 1, 2 ya. Nah, kalau dihapus bisa langsung. Oke. Oke. Kemudian karena tadi ini keterangan sebenarnya ya, dipilihlah original. Sebenarnya untuk posisi vehicle nominal juga bisa ini sebenarnya. Tapi ini contohnya dijadikan sebagai data ordinal ya, data peringkat. Oke, kelihatannya cukup itu. Engine, horsepower, wheelbase, ini semuanya data dalam bentuk ini ya, dalam bentuk angka, numerik ya, dan skalanya adalah skala rasio skill ya. Nah, untuk kembali ke tampilan datanya cukup diklik yang data view. Nah, kalau Anda klik data view 2 kali, maka oke, ini bisa ya. Oke. Ini agak berbeda tampilannya ya. Oke. Jadi variable view ini untuk menginput data ya. Jenis datanya seperti apa, apakah nominal, ordinal, dan seterusnya. Kemudian tampilannya seperti ini. Kalau Anda klik sini, klik di sini ya, di apa namanya, jadi Anda bisa sesuaikan sebenarnya sih otomatis kolomnya, lebar kolomnya ya. Nah ini, kalau Anda taruh kursornya di atas variabel ini, nah ini akan muncul ringkasan dari variabel view ya. Sales, nah, resales, oke, type, dan price ya, oke. Nah itu cara menginput data dari apa namanya, dari data latihan yang ada di SPSS ini ya. Oke, apakah kita bisa mengimpor data dari ini Excel? Bisa. Nah, kalau kita import, kita bisa pakai ini file. Ya, kita lihat dulu ya. Ini file, new, open, import data ya. Kemudian ada fungsi untuk edit, untuk undo, cut, dan sebagainya. View, data, gitu ya. Nah, ini untuk mengolah datanya. Jadi mulai dari di sort, kemudian transpose, kemudian diberikan agregat tertimbang, dan seterusnya ya. Transform, ini untuk mengubah datanya, nanti fungsinya. Kita pelajari lebih lanjut. Analyze, nah ini adalah untuk digunakan untuk analisis. Nah ini ada tampilannya sudah berubah ya baru ini. Ini ada analisis untuk sampel dites, proporsi, korelasi, gitu ya. Kemudian regresi, ini ada ya. Kemudian ada meta analysis, report, descriptive statistik. Nah ini sudah kita pelajari. Nanti kita akan coba ini ya, descriptive statistik. Yang kita pelajari itu hanya ini saja ya, fungsi frekuensi dan deskriptif ya. Population deskriptif juga. Nah ini ada statistik yang lain, one sample normal table. Kemudian ada GLM. Ini untuk lebih advance lagi ya. Korelasi. Nah yang akan kita pelajari ini korelasi, regresi, dan sebagainya. Ada non-parametric test, reliability test ya juga ya ada ya. Kemudian analisis faktor, survival, ya, dan sebagainya ini ya. Kemudian grafik, kita bisa membuat grafiknya dari data ini. Oke, extension, window, hub, dan seterusnya. Nah, sekarang saya berikan contoh bagaimana kita mengimpor data ya. Jadi kita klik saja file, kemudian import data. Nah, kita pilih ini Excel, CSV data, data. Nah, misalnya kita pilih yang Excel ya.
Kita coba yang baru aja, file new data. Oke. Kemudian kita import, bisa database atau Excel. Misalnya kita punya data Excel yang sudah pernah kita buat. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, kebetulan saya simpan di ini ya. Oke. Job sheet 1 ya, misalnya ya. Kita open. Oke, masih proses. Kemudian kita bisa memilih ini. Ini yang mau kita pakai itu sheet yang mana. Ya, kita pilih yang form respond ini ya. Kemudian, nah ini kita bisa cek di sini. Secara otomatis ini datanya akan terbaca. Atau mau dipilih range-nya antara mana ya. Tapi lebih amannya ya semuanya aja lah ya. Oke. Ya, masih proses. Nah, ini tampilan data yang sudah kita peroleh ini. Nah, jadi ya ini. Yang di dalam ini ada, ketika Anda klikkan di sini, nah ini ada jenisnya langsung ini ya. Langsung otomatis dianalisis. Jadi sudah langsung dikategorikan. Nah, ini ada jumlah anggota keluarga yang kurang pas, ini kita bisa ubah. Ini kita ubah dengan, nah ini kita klik 2 kali di sini ya. Kita klik 2 kali di sini. Nah, nanti akan muncul jumlah anggota keluarga ini langsung masuk. Kita pilih ini data adalah data scale, karena ini data numerik ya. Oke, cukup itu saja sih. Nah, sekarang ini bisa maksimal ya nama untuk apa namanya. Nah, kita bisa ubah nih asal kota, kita cukup misalnya kota gitu, tinggi badan, TB gitu ya, misalnya makanan misalnya. Oke, jumlah anggota keluarga kita ini ya lebih kita apa namanya, buat singkatan saja ya. Hobi misalnya ya. Oke. Kemudian olahraga. Durasi itu ya. Durasi belanja online. Nah, ini ada trik khusus nih. Kalau mau panjang, ini dikasih spasi. Ini nggak mau ya. Maka ini biasanya berdurasi belanja online itu disambung. Maka mau dia ya. Kemudian transaksi. Ini membaca karakternya adalah satu karakter ya. Tidak boleh ada spasi. Aplikasi misalnya marketplace ya. Oke, kita sambung gitu. Maka mau. Tapi kalau diberikan spasi, dia tidak mau nih. Ini contohnya sosial media ya. Nah, tidak mau ya. Maka disambung. Bisa disambung menjadi satu karakter gitu. Nah, ini durasi juga. Saya singkat saja ya, game online. Kemudian apalagi nih, waktu bermain ya.
Oke, ini tampilannya jadi lebih rapi dan bisa ini ya. Nah, bisa kita sesuaikan. Nah, ini cara kita mengimpor atau menggunakan data ya, data sampel dari latihan sebelumnya ya. Oke, sampai sini dulu video tutorialnya. Kita lanjutkan di video berikutnya ya.